Yang ternyata bocil imut Xiaojiu sedang menguji Nefeng. Diberitahu oleh bocil imut, ia ingin melihat pilihan apa yang akan Nefeng buat. Ia berpikir bahwa Nefeng berbeda dengan tuannya yang dulu, tapi sekarang nampaknya sama-sama bodoh. Yang ternyata Nefeng sama dengan Raja Dunia Zhenwu. Namun justru karena hal itu mereka bisa ada di sini. Yang dimaksud oleh bocil imut adalah jika ia tidak bertemu tuannya, sekarang ia akan menjadi sampah yang terabaikan. Sedangkan leluhur naga hanya akan tetap menjadi naga liar yang tidak bermakna. Terlihat tubuh roh dari leluhur naga akan menghilang karena sudah kedip-kedip. Dikatakan oleh bocil imut, jika itu orang lain, maka pastinya akan memilih token ilahi daripada menyelamatkan orang. Tapi tuannya tidak begitu. Di matanya semua kehidupan penting tanpa memandang nilai dan status. Ia terus terang saja bahwa ia tidak menyukai perasaan ini, tapi dia juga mengagumi orang seperti itu. Nefeng bergumam bahwa ia tidak ingin menjadi seperti Raja Dunia Zhenwu. Ketika itu disampaikan oleh leluhur naga. Di masa lalu, biarkan tetap menjadi masa lalu. Nefeng mengetahui senior membawanya kemari pasti karena ada sesuatu yang sangat penting. Dijelaskan oleh senior naga, token ilahi yang mereka ambil adalah setengah replika yang ia buat. Sekilas terlihat tidak ada masalah, tapi jika dibandingkan dengan yang asli, kekurangannya pasti akan terungkap. Nefeng menanyakan apakah mereka juga punya yang asli. Dijelaskan oleh bocil imut, dengan yang asli maka bisa memalsukan dengan detail. Ditambah lagi kata senior, jika mereka merasakan ada yang tidak beres pasti akan curiga. Ditambah lagi kata senior, jika mereka merasakan ada yang tidak beres pasti akan curiga. Nefeng mengetahui bahwa ia akan menjadi target semua orang. Ditambah lagi dikatakan jika mengumpulkan 9 token ilahi dapat membuka harta karun runtuhan ilahi. Tapi menurut Nefeng tidak sesederhana itu. Ternyata mengumpulkan token ilahi dapat membangkitkan Xiao Zhenwu, atau lebih tepatnya adalah membangkitkan ingatannya, menjadikan Nefeng sebagai Zhenwu. Direspon oleh bocil imut, Nefeng awalnya memang adalah Xiao Zhenwu, namun senior naga mengetahui menerima masa lalu orang asing secara tiba-tiba tidaklah mudah bagi Nefeng. Tapi waktu dan keadaan tidak menunggu siapapun. Yang dimaksud oleh senior naga adalah kala itu tuannya yakni Zhenwu menyegel Raja Iblis di runtuhan ilahi, lalu kemudian berubah menjadi 9 token ilahi dan tersebar di berbagai tempat, yakni untuk mencegah mereka membuka kembali runtuhan ilahi dan memberikan tuan kesempatan untuk bertahan hidup. Ia dan Lawang yang adalah singa mempertaruhkan hidup untuk merebut 2 di antara 9 token. Namun sekarang semua orang mengetahui tentang harta karun itu, pasti ada yang mencurigakan. Nefeng tahu bahwa para pelindung Raja Iblis masih belum menyerah. Tidak hanya itu, senior naga curiga ada pengkhianat di sisi tuannya, apalagi orang itu masih hidup. Tapi Nefeng nampaknya tidak percaya bahwa orang itu masih hidup. Tapi kata bocil imut, kuncinya adalah bagaimana pengkhianat itu masih bisa hidup. Nefeng menanyakan siapakah pengkhianat tersebut. Senior naga pun waktu itu datang terlambat dan ia tidak bisa mengonfirmasi identitasnya. Tapi ia yakin kalau murid pengkhianat ini menyebabkan luka kepada tuannya. Mendengar hal itu Nefeng sangat marah. Mengkhianati guru orang ini benar-benar pantas untuk meninggoy. Ditambah lagi jika murid pengkhianat bertindak, maka itu akan menjadi bencana. Sementara itu terlihat tubuh dari senior naga perlahan-lahan akan menghilang. Disampaikan oleh senior naga bahwa separuh yang asli tersembunyi di dalam tanduk naga dan separuh lainnya bersama adiknya yakni Pang Yuzi. Senior pun menyuruh Nefeng untuk pergi ke Pulau Naga Emas untuk menemui adiknya, dan semuanya akan menjadi jelas. Selain itu, menyempurnakan setengah dari token ilahi dapat mengambil alih kediaman immortal. Senior naga sangat berharap Nefeng dapat memikul tanggung jawab yang berat ini untuk diri Nefeng sendiri dan orang yang Nefeng sayangi. Jika memungkinkan, senior juga menyuruh Nefeng untuk menjaga gunung terbang untuknya. Nefeng menanyakan kepada bocil imut bagaimana cara menyelamatkan senior naga.
Tapi bocil imut hanya tahu bertarung dan tidak tahu cara menyelamatkan orang. Ia pun menyuruh Nefang gunakan kekuatan jiwa untuk mengumpulkan sisa-sisa tubuh roh senior naga, yakni ke tanduk naga. Nefang pun langsung mengeluarkan tanduk naga dan mengumpulkan tubuh roh sisa-sisa tersebut. Setelah berhasil melakukannya, ia menanyakan kepada bocil imut apakah berhasil. Direspon oleh bocil imut, meski kehadirannya lemah, tapi setidaknya itu stabil. Dikatakan oleh Nefang, apakah Xiao Zhenwu ini layak untuk semua ini? Direspon oleh bocil imut, tentu saja, karena tuannya adalah dewa terbaik di dunia. Hingga akhirnya Nefang akan menyempurnakan token nilai terlebih dahulu, sisanya bicarakan setelah keluar. Lalu kemudian setengah token pun dikeluarkan. Lalu Nefang pun mulai untuk berkultivasi untuk menyempurnakan token tersebut. Terlihat bocil imut yang menunggu Nefang, nampaknya ia cukup bete dan menjadi ngantuk. Sementara itu hari-hari pun terus berlalu. Setelah Nefang berhasil menyempurnakan token, ia pun masuk ke dalam ruang kesadaran. Ia pun melihat area sekitar dan ada yang memanggil Nefang sebagai kakak. Dan orang itu pun mengatakan akhirnya ia menemukan kakaknya. Ketika itu ia juga akan memeluk Nefang. Nefang pun tersadar dan menjadi kaget. Ia bertanya-tanya siapa orang itu, mengapa ia merasa familiar sekaligus berbahaya. Lalu kemudian bocil imut menyuruh Nefang, karena selesai menyempurnakan token maka cepatlah coba. Nefang langsung mencobanya. Namun dikatakan oleh Nefang, tampaknya banyak area yang berada di luar kendali Nefang, yang ternyata kata bocil imut, itu karena kultivasi Nefang terlalu terbatas. Setidaknya harus menunggu Nefang menembus ranah Raja Dewa. Ia juga menanyakan apakah Nefang bisa memasuki pavilion pil spiritual, karena ada sebotol pil gudang transformasi di dalamnya yang dapat menyembuhkan luka tersembunyi. Nefang langsung mencobanya dan berhasil mengeluarkan botol tersebut. Sementara itu terlihat teman-teman Nefang ada di luar. Nona Yuyan pun sangat mengkhawatirkan Nefang. Diketahui masih ada 1 hari lagi di alam rahasia. Jika mereka tidak pergi, maka tidak akan berhasil. Salah satu praktisi pun mengatakan ia akan selalu mengingat penyelamatannya. Ia juga menawarkan jika Nefang dan lainnya memiliki waktu, mereka pun bisa datang ke sekte roh pil. Tuan muda juga pamit. Ia percaya bahwa Nefang akan selamat dan sehat. Setelah hal tersebut, tuan muda pun pergi dari sana. Salah satu anggota klan naga mengatakan jika Nefang tidak muncul besok, ia menyuruh anggota lainnya untuk pergi, sementara ia akan tinggal di sini. Kakak klan naga pun antusias karena adik keempatnya sudah melepaskan prasangka terhadap manusia. Tapi kata adik keempat, jangan salah paham, ia hanya tidak suka berhutang budi kepada Nefang. Tapi kakak klan naga adalah yang terkuat, ia lebih cocok untuk tinggal di sini. Terlihat Nona Feng juga mengingatkan kepada Nona Yuyan, pasti Nefang akan baik-baik saja. Nona Yuyan mengetahui bahwa Nefang terjebak dalam labirin dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Berpindah kepada 3 klan utama yang sedang menunggu anggota mereka yang akhirnya muncul dengan cukup terluka. Ketua Yuan Chen menanyakan di manakah kedua master tersebut. Direspon oleh salah satu dari mereka bahwa 2 master itu kabur dengan membawa token bela diri sejati. Ketua Serigala pun mengetahui bahwa token ilahi itu dapat membuka harta karun runtuhan. Salah satu dari 3 klan utama pun berbicara. Makanya Master Martial Emperor tingkat tinggi itu mencari token itu sudah lama, tapi hanya menemukan 1 di alam rahasia Zhen Yuan. Ketua Yuan Chen pun menanyakan di manakah Wang Xingzhou. Mereka menjawab bahwa Xingzhou sudah dihabisi oleh Nefang. Mendengar itu semuanya pun menjadi terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah Nefang semacam monster dan lainnya? Dijawab oleh salah satu dari mereka bahwa Nefang telah menembus ranah tingkat 4, sedangkan untuk yang lainnya meninggoy dalam kekacauan.
月兔。死于混战，他是怪物吗？ Ketua Yuan Chen menyampaikan bahwa kerugian dan korban jiwa tidak bisa dihindari dan saat ini adalah di saat mereka lengah. Yang dimaksud oleh Ketua Yuan Chen adalah ketika alam rahasia ditutup, itu akan menjadi kehancuran bagi Ne Feng dan lainnya. Sementara itu terlihat Xiao Tian mengantuk menunggu Ne Feng. Kakak klan naga bilang jika Ne Feng belum keluar, mereka akan terjebak selama 100 tahun di alam rahasia ini. Saat itu mungkin kakak keduanya sudah punya cucu, sedangkan ia masih jomblo. Lalu direspon oleh Ne Feng, jangan khawatir, ia tidak akan membiarkan kakak klan naga menderita seperti itu. Ne Feng muncul dari dalam sambaran cahaya tersebut. Ia pun mengatakan, mari bicarakan nanti setelah mereka di luar. Hingga akhirnya Ne Feng dan lainnya pun keluar dari alam rahasia. Di luar sudah ada ketua naga dan anggotanya. Ne Feng minta maaf karena sudah membuat mereka khawatir. Direspon oleh ketua Yuan Chen, Ne Feng tidak perlu meminta maaf karena sekarang belum terlambat untuk Ne Feng meninggoy. Ketua Yuan Chen itu ingin Ne Feng diserahkan. Dengan begitu maka bisa melupakan dendam di antara mereka. Karena kesepakatan batal, ketua dari 3 klan langsung menyerang ketua naga. Ketua naga langsung menahan serangan mereka bertiga dan menyuruh agar Ne Feng dan lainnya pergi. Salah satu dari ketua pun berkata, berani sekali ketua naga melawan mereka sendirian. Namun ketua naga itu langsung mengeluarkan formasi bintang. Ia pun menegaskan, siapa bilang ia sendirian melawan 4 orang. Yang ternyata formasi itu membawa pergi Ne Feng dan lainnya juga bersama ketua naga. Yuan Chen menyuruh agar ketua 3 klan untuk mengejar mereka. Sementara kembali kepada Ne Feng, Xiao mengatakan bahwa kakak kedua mengaktifkan formasi pelindung gunung dan mereka akan aman setelah kembali. Ditambah lagi kata Xiao Tian, untungnya saja Ne Feng sudah bersiap kalau 3 klan utama akan mencegat mereka di luar. Tapi kata Ne Feng jangan terlalu senang karena Yuan Chen lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan. Kata Nona Feng bahwa Yuan Chen itu suka menggunakan orang lain sebagai umpan, sementara dia memetik manfaatnya. Tidak lama benar saja ketua klan serigala dan lainnya pun mengejar Ne Feng. Ne Feng pun menyuruh Nona Yuyan, Xiao Tian untuk mengajar Aozu dan anggota klan naga lainnya untuk masuk ke Gunung Naga. Hingga akhirnya Ne Feng, Nona Feng, dan kakak naga menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang ketua 3 klan utama. Ketua serigala bilang, berani sekali semut menghalangi mereka. Ne Feng merespon, apakah ketua serigala lupa tentang mutiara esensi darah sebelumnya? Dan tiba-tiba saja langit pun menjadi mendung dan akan ada teknik yang keluar, yakni teknik auman naga. 3 ketua klan yang melihat hal itu, mereka pun mengetahui bahwa ini adalah hal yang buruk. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Peak of True Martial Arts part 50-nya di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan mengumpulkan seperti biasa 2 episode. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.